Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Miftah Ulum dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas saya proyek 2 tentang perancangan dan implementasi sistem mentoring dan pemberi pakan kucing otomatis berbasis Android. Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang paling populer di dunia. Bagi pemilik hewan peliharaan seperti kucing biasanya memiliki kendala dalam memberi pakan hewan mereka secara rutin, dikarenakan rutinitas mereka di luar rumah, pemberian pakan hewan yang tidak teratur, serta hewan lapar dan jangka waktu yang lama akan menyebabkan hewan akan memiliki penyimpangan substansial dalam parameter fisik dan perilaku yang terkait dengan stres atau tertekan. Untuk merancang dan membuat sebuah prototipe sistem pemantauan dan memberi pakan otomatis kucing dengan menggunakan algoritma penjadwalan non-preemptif dan microcontroller Node MCU yang terintegrasi dengan smartphone Android menggunakan fitur IoT. Keluaran yang didapatkan dan tugas akhir ini yaitu dapat mengontrol dan mentoring pakan kucing dari jauh yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja melalui smartphone Android. Teori tentang kucing. Teori tentang kucing terbagi dua. Yang pertama, kucing mempunyai pola dan perilaku makan yang sangat spesifik. Kucing makan sekitar 12-18 kali dalam sehari, dengan total waktu makan sekitar 30 menit per hari. Kucing hanya makan berapa gram makan setiap kali makan. Kedua, indera pengecap menjadi sangat penting dan merupakan mekanisme hewan memiliki pakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Algoritma non-preemptive jenis FIFO. Non-preemptive adalah gaya multitasking komputer di mana sistem operasi tidak pernah melalui konteks switch dan proses yang sedang berjalan ke proses lain. Ketika non-preemptive digunakan, sebuah proses yang menerima sumber daya tersebut tidak dapat terganggu sampai selesai. Jenis penjadwalan non-preemptive yang dipakai adalah penjadwalan jenis FIFO, yaitu freeze in, freeze out, merupakan penjadwalan yang tidak berprioritas. Di sini bisa dilihat sebagai gambar tentang proses-proses. Tahap 1, proses 2, dan microcontroller dan IoT. Microcontroller merupakan sebuah sistem mikroprosesor di mana dalam sudah terdapat CPU, ROM, ready online memory, RAM, random access memory, antara muka, input, output, I/O, clock, dan peralatan internet lain yang sudah saling terhubung dan terorganisasi dengan baik oleh pabrik pembuatannya dan dikemas dalam suatu chip yang siap dipakai. IoT, Internet of Things, atau dikenal singkatan dari IoT, adalah jaringan yang terdapat pada perangkat fisik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan barang-barang lainnya yang dilengkapi dengan sistem elektronik perangkat, lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas yang memungkinkan saling terjadi pertukaran data.
Android merupakan platform open source yang komprehensif untuk dirancang untuk mobile device. Dikatakan komprehensif karena Android menyediakan semua tools dan framework yang lengkap untuk mengembangkan aplikasi pada suatu mobile device. Perancangan sistem dan desain sistem. Pada tugas akhir ini akan dirancang sebuah sistem yang bertujuan untuk mentoring dan memberi pakan otomatis pada kucing peliharaan di rumah yang dapat dimentoring dan dikontrol menggunakan Android. Bisa dilihat pada gambaran dari bawah. Ini adalah sebuah gambaran perancangan sistem dan desain sistem. Desain dan perancangan perangkat keras. Dalam pemilihan untuk pembuatan mekanik sistem, penulis memilih kayu sebagai bahan utama untuk membuat box dan packaging, dan alat ini dengan mempertimbang sifatnya yang mudah dibentuk sesuai yang diinginkan, sifat isolator, dan juga harga yang cukup terjangkau. Bisa dilihat pada gambar nomor 3, rancangan alat pemberi pakan kucing. Di sini ada tabung pakan, sensor ultrasonik, dan wadah pakan. Sedangkan gambar nomor 3, wiring komponen pada mode MCU. Ini terdapat sebuah rancangan desain rupa sensor dan alat lain. Perancangan perangkat lunak bisa dilihat pertama pada gambar project system, dan di sampingnya pada gambar project aplikasi bisa dilihat. Selanjutnya hasil pengujian dan analisis dan hasil pengujian pengukuran berat pada sensor load cell. Sensor load cell merupakan sebuah sensor berat yang dapat mengukur berat pada benda apapun dan dapat diset satunya sesuai yang dibutuhkan. Pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai akurasi dan presisi dengan cara membandingkan data yang diterima pada sensor load cell dengan timbangan digital. Pengujian ini dilakukan secara memasukkan makanan pada tabung penyimpanan makanan yang lalu di-trigger oleh sensor ultrasonik yang membuat servo menjatuhkan makanan tepat di dalam wadah makanan yang berada di atas sensor load cell. Setelah itu, datanya dibandingkan dengan pengukuran berat pada timbangan digital. Di sini bisa dilihat pada tabel pengujian berat 50 gram. Dan kemudian bisa dilihat kembali pada tabel pengujian berat 100 gram. Kemudian bisa dilihat kembali pada tabel dari data pengujian pada tabel nilai akurasi. Hasil pengujian monitoring berat pakan di dalam kandang kucing. Pada pengujian ini, alat akan ditaruh dan diimplementasikan di dalam kandang kucing selama 8 jam per hari, dan berat makan pada alat akan dimonitoring setiap 30 menit sekali dalam 8 jam. Tujuan dari pengujian ini adalah
agar mengetahui ketahanan alat jika ditaruh di dalam kandang kucing, dan untuk mentoring berat. Pada pengujian ini, alat akan ditaruh di dalam kandang kucing melalui pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Bisa dilihat pada tabel hasil mentoring pada hari ke-1. Terdapat jam, berat makanan pada wadah bisa dilihat kembali juga pada hasil mentoring pada hari kedua. Pengujian delay. Pada pengujian ini akan diuji nilai delay yang ada pada saat pengontrolan motor servo di fitur emergency slide yang ada pada aplikasi smartphone. Akan ada 2 pengujian dalam 30 data delay yang diambil, yaitu 15 data delay pada saat emergency slide ditarik saat kondisi motor servo berada di sudut 0 derajat sampai 45 derajat, kutub pakan terbuka, dan 15 data delay pada saat kondisi motor servo berada di sudut 45 derajat sampai 60 derajat, kutub pakan tertutup. Bisa dilihat pada tabel 5 data hasil pengujian delay 0 derajat sampai 45 derajat. Kemudian bisa dilihat kembali pada tabel 6 data hasil pengujian nilai pada 45 derajat sampai 0 derajat. Kesimpulan dan saran: alat dapat berfungsi dengan cukup baik. Kedua, alat dapat dipantau dan dikontrol jarak jauh berat pakannya secara real time oleh smartphone. 3. Alat dapat menerapkan algoritma penjadwalan non preventif. Caranya, untuk mengerjakan selanjutnya dapat digunakan bahan AC-raised leash agar alat bisa lebih kuat dan kokoh. Menggunakan lebih dari 1 sensor load cell agar penimbangan bisa lebih akurat dan merata. Yang ketiga, menggunakan Kalman filter untuk membaca sensor ultrasonik agar menghilangkan noise pada pembacaan dan nilai yang